Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kebahagiaan bagi Al-Fakir bisa menyapa kembali sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kebahagiaan, kesehatan, kejembaran rizki senantiasa Allah berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, memberikan hidayah taufik kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di konten sebelumnya Al-Fakir telah menyampaikan berbagi kepada sahabat sekalian masalah kurban, hukum-hukum yang terkait dengan kurban, termasuk sunnah-sunnah di dalam kurban. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin berbagi kepada sahabat sekalian tentang sunnah-sunnah malam Idul Adha dan di hari Idul Adha. Namun sebelum Al-Fakir melanjutkan, tentunya Al-Fakir mengajak pada sahabat-sahabat sekalian yang belum meng-subscribe channel ini, silahkan untuk meng-subscribe-nya. Insyaallah subscribe dari sahabat sekalian akan membantu channel ini untuk semakin berkembang dan mudah-mudahan channel ini memberikan manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat rahimakumullah, ketika datang malam Idul Adha, yaitu akhir tanggal 9 Dzulhijjah, matahari tenggelam pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, kita simpulnya aja atau diambil mudahnya aja, yaitu maghrib pada malam 10 Dzulhijjah, malam lebaran Idul Adha, kita disunatkan memperbanyak takbir. Terus kita perbanyak takbir sebanyak apapun, dalam kondisi kita apapun. Sehingga di dalam kitab Fathul Qarib dijelaskan untuk orang yang ada di pasar, di jalan, di rumah, silakan perbanyak takbir. Lebih khusus kita mungkin kalau mampu melaksanakannya, kita di masjid mensyiarkan, memakmurkan masjid, itu tentunya luar biasa. Namun para sahabat rahimakumullah, ketika untuk orang-orang yang mungkin pada malam itu sedang ada di perjalanan atau memang masih ada di pekerjaan, silahkan perbanyak kita membaca takbir. Para sahabat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, takbir ini dinamakan takbir mursal. Pelaksanaannya sampai kapan? Yaitu sampai pelaksanaan sholat Idul Adha. Setelah selesai sholat Idul Adha, maka takbirnya bukan takbir mursal lagi, tapi takbir muqayyad. Artinya hanya disunnahkan setelah melaksanakan sholat saja. Jadi setelah pelaksanaan sholat sunat Idul Adha, maka pelaksanaan takbirnya hanya setelah sholat saja. Sampai kapan? Sampai akhir hari tasyrik, sampai tanggal 13, yaitu akhir hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Matahari tenggelam di tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian para sahabat rahimakumullah, kita pun disunatkan menghidupkan malam Idul Adha dengan cara memperbanyak ibadah, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak sholat sunat, takbir, tahlil, tahmid, zikir, baca sholawat, dan tentunya ibadah-ibadah yang lainnya. Silahkan perbanyak. Hidupkan malam Idul Adha dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya menyampaikan, man qoma lailatayil idain lillahi muhtasiban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri, Idul Adha, sebagian ulama ada yang menjelaskan yaitu qiyamul lail lillahi muhtasiban, tujuannya karena Allah, yang dicari hanya ridho Allah, ikhlas karena Allah. Lam yamut qalbuh, maka tidak akan diberikan hati yang mati. Yauma tamutul qulub, di tengah-tengah di hari
orang-orang manusia-manusia mempunyai hati yang mati. Rawahu Asy-Syafi'i wa Ibnu Majah. Syekh Ahmad As-Sawi menjelaskan tentang makna, yaitu lam yamut qalbuh, yaitu makna hati yang mati, wa makna adami mauti qalbih, dan makna tidaknya atau tidak adanya hati yang mati, yaitu adamu tahayyurihi ingdan naz'i, tidak adanya kebingungan, rasa bingung ketika sedang sakaratul maut. Jadi yang dimaksud hati yang tidak mati itu, yaitu tidak adanya rasa bingung ketika sedang sakaratul maut. Maka untuk orang-orang yang menghidupkan malam Idul Adha, menghidupkan malam Idul Fitri, insya Allah tidak akan Allah berikan rasa bingung, kebingungan ketika dia sedang sakaratul maut. Wa inda su'alil malakain, dan tidak akan diberikan rasa bingung ketika dia mendapatkan pertanyaan dari dua malaikat ketika dia memasuki alam kubur atau di alam barzahnya. Tidak akan mendapatkan kebingungan ketika mendapatkan pertanyaan dari kedua malaikat di alam kuburnya. Wa fil qiyamah, dan di yaumul qiyamah tidak akan diberikan rasa kebingungan di yaumul qiyamah. Bal yakunu mutmainan tsabitan pitil kal mawadi. Mereka orang-orang yang menghidupkan malam Idul Fitri, Idul Adha akan diberikan ketenangan ketika dia sedang sakaratul maut, ketika dia di alam barzah mendapatkan pertanyaan dari malaikat, ketika nanti dia di yaumul qiyamah. Untuk itu para sahabat rahimakumullah, mari kita punya azam dari sekarang untuk menghidupkan malam Idul Adha yang sebentar lagi akan datang dengan ibadah-ibadah kepada Allah, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak sholat sunat, tahlil, tahmid, dzikir, memperbanyak takbir, sholawat dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan dijauhkan dari kebingungan ketika kita sedang sakaratul maut, mendapatkan pertanyaan malaikat di alam kubur, dan nanti di yaumul qiyamah. Amin ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya para jamaah rahimakumullah, sunnah yang perlu kita laksanakan yaitu kita disunnahkan mandi sunnah Idul Adha. Mandi sunnah Idul Adha ini waktunya min nisfil lail, dari setengah malam sudah diperbolehkan. Berbeda dengan mandi yaitu sunnah Jumat itu dari fajar. Kalau mandi sunnah Idul Fitri, Idul Adha itu min nisfil lail, dari setengah malam, dari jam 12 sudah diperbolehkan. Dan ada sedikit perbedaan dengan mandi di hari Jumat. Kalau mandi hari Jumat, para sahabat rahimakumullah, itu sunnahnya limuridiha, hanya untuk orang-orang yang hendak melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau mandi sunnah Idul Adha itu untuk seluruh kaum muslimin, muslimat, laki-laki, perempuan, itu sunnah untuk orang yang mau melaksanakan Idul Adha, dan untuk orang yang tidak melaksanakan Idul Adha seperti dia mempunyai udzur syar'i, udzur syara, tetap disunatkan melaksanakan mandi sunat Idul Adha. Bagaimana cara kaifiahnya? Caranya atau kaifiahnya sama seperti mandi wajib. Kita dengan cara membasuh, mengguyur seluruh badan, para jamaah rahimakumullah, lubang-lubang kita, lubang telinga, lubang hidung dan lain sebagainya, kita siram ya, seperti mandi junub tata caranya. Namun bedanya di niat saja. Bagaimana niatnya? Nawaitul ghusla li'idil adha sunnatan lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitul ghusla li'idil adha sunnatan lillahi ta'ala. Atau misalnya nawaitul ghusla fi yaumil idil adha sunnatan lillahi ta'ala, silahkan ya. Ulangi, nawaitul ghusla li'idil adha sunnatan lillahi ta'ala. Namun para sahabat rahimakumullah, kalau tidak hafal lafaz niatnya, jangan mempersulit diri. Karena niat itu sesungguhnya wajibnya di dalam hati. Ya udah, kita niat dalam hati saja ya. Saya niat mandi sunat Idul Adha karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan di dalam hati.
karena wajibnya niat itu di dalam hati ya. Mengucapkan niat itu hukumnya sunnah seperti itu. Kemudian para sahabat rahimakumullah, dan disunatkan kita memotong kuku, memotong rambut di hari Idul Adha. Sunat motong kuku, motong rambut. Seyogyanya motong kuku, motong rambut itu silakan di hari apapun silakan. Namun ada hari-hari yang tentunya baik disunahkan kita dalam melaksanakan motong kuku, motong rambut. Di antaranya di hari Jumat, hari Senin, para sahabat hari Kamis, dan termasuk di hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Namun para sahabat rahimakumullah, kalau untuk orang yang hendak melaksanakan kurban, maka dimakruhkan, bukan haram, sekali lagi dimakruhkan memotong kuku dan memotong rambut dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai pelaksanaan memotong hayawan kurban sampai melaksanakan kurban. Itu untuk orang yang berkurban, para sahabat rahimakumullah. Selanjutnya disunahkan memakai wangi-wangian, memakai pakaian terbaik, dan para ulama menekankan bil khusus yang terpenting memakai pakaian yang putih. Nah, ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan justru tidak disunatkan memakai wangi-wangian, apalagi wangi-wangian yang berlebihan. Jangan memakai pakaian yang berlebihan. Jadi untuk perempuan cukup memakai pakaian yang sederhana, pakaian yang biasa dipakai sehari-hari saja ya. Dan untuk perempuan hindari memakai wangi-wangian yang berlebihan. Itu untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki sunat memakai wangi-wangian, memakai pakaian terbaik, tapi utamakan pakaian yang bersih, pakaian yang berwarna putih. Itu untuk laki-laki, para sahabat rahimakumullah. Selanjutnya disunatkan ketika kita berjalan untuk melaksanakan sholat Idul Adha, menuju sholat Idul Adha, tempat pelaksanaan sholat Idul Adha, disunatkan berjalan kaki. Itu sunatnya untuk orang yang tentunya mampu, tidak ada udzur gitu kan ya, tidak ada madorot, silahkan berjalan kaki. Tapi kalau ada udzur, contoh misalnya memang jaraknya jauh, atau misalnya dia mempunyai penyakit, ya silahkan memakai kendaraan. Bahkan ada kesunahan lagi, yaitu ketika kita pergi ataupun berangkat melaksanakan sholat Idul Adha, disunatkan pulangnya itu memakai jalan yang berbeda. Jadi antara pergi atau berangkatnya itu dengan pulangnya disunatkan memakai jalan yang berbeda, para sahabat rahimakumullah. Kemudian disunatkan kita yaitu untuk tidak makan terlebih dahulu. Artinya sunnah di dalam Idul Adha yaitu makannya nanti setelah pelaksanaan sholat Idul Adha ya. Jadi makannya nanti setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Sebelum sholat Idul Adha disunahkan tidak makan terlebih dahulu, dan ini yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat rahimakumullah, masih banyak tentunya kesunahan-kesunahan di malam dan di hari Idul Adha. Namun yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini cukup itu saja. Mari sama-sama kita azamkan dari sekarang. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita. Yuk sama-sama kita laksanakan kesunahan-kesunahan ini. Ya, jangan menganggap kecil ibadah yang kita lihat kayaknya kecil. Bisa jadi ikhlas kita ada di sana. Dan bisa jadi amalan itu yang akan menyelamatkan kita di yaumil akhir nanti. Karena amal terbaik adalah amal yang ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan keikhlasan di dalam setiap amal kita. Mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kesehatan, memberikan hidayah taufik. Mari sama-sama kita azamkan dari sekarang untuk melaksanakan kesunahan-kesunahan di malam Idul Adha dan di hari Idul Adha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat rahimakumullah, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak kesalahan dari tutur kata, dari penyampaian, itu kebodohan Al-Fakir. Namun walaupun seperti itu, ambil baiknya, ambil hikmahnya. Mungkin dari sekian banyak kekurangan Al-Fakir, mudah-mudahan ada
sedikit kebaikan, sedikit manfaat dari apa yang disampaikan Al-Fakir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.